Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kawan-kawan kita yang tengah sakit segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang dampak sosial informatika. Kali ini kita akan membahas tentang studi lanjut di bidang informatika. Disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir dari bidang matematika sebagai konsep formal dan teknik elektro sebagai elemen perangkat keras. Saat ini, informatika telah menjadi suatu bidang ilmu tersendiri dan memiliki berbagai cabang ilmu yang akan dikenalkan pada unit ini. Saat ini, informatika telah berkolaborasi dengan bidang ilmu lain sehingga melahirkan bidang baru. Agri-informatika atau informatika pertanian lahir dengan menerapkan informatika untuk mendukung bidang pertanian. Di bidang kesehatan, lahir informatika kesehatan atau health informatics yang memanfaatkan informatika untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Di bidang biologi, data genetika diolah dengan menggunakan informatika yang melahirkan ilmu bioinformatika. Selain itu, juga terdapat bidang lain seperti urban informatics, travel informatics, dan geoinformatika. Dalam bidang informatika yang telah dipelajari, terdapat 5 pilar yang terdiri atas sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dua asosiasi profesi terbesar yang berkaitan dengan informatika yaitu Association of Computing Machinery atau ACM dan Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IEEE telah merumuskan kurikulum yang dapat menjadi acuan untuk mempelajari informatika. ACM merupakan organisasi di bidang informatika yang paling tua, sedangkan IEEE merupakan organisasi profesi di bidang elektro yang kemudian juga mencakup bidang informatika. Kurikulum di tingkat pendidikan dasar dan menengah telah dibuat sejak tahun 2000, sedangkan kurikulum untuk tingkat perguruan tinggi telah dibuat sejak tahun 1990. Kurikulum tersebut telah dirilis oleh kedua organisasi tadi dan telah diperbarui beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini di dunia saat ini. Pada pendidikan dasar dan menengah, informatika masih merupakan satuan kemasan keilmuan. Di tingkat sekolah dasar atau SD, area pengetahuan yang dikenalkan dititik beratkan pada kemampuan berpikir komputasional. Pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, area pengetahuan yang diajarkan ditambah dengan dikenalkannya area teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta penerapannya yang menunjang kehidupan sehari-hari. Pada konteks kegiatan belajar mengajar di sekolah, penerapan tersebut meliputi penerapan TIK untuk membantu murid belajar, berkolaborasi, berkomunikasi, serta mencari informasi. Pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA, murid diajak berkreasi dan berinovasi untuk menghasilkan karya-karya digital untuk menjawab suatu tantangan dalam kehidupan. Pada tingkat perguruan tinggi, setiap pilar pengetahuan dikemas menjadi satu program studi spesifik. Pada saat ini, terdapat 5 jenis program studi yang didefinisikan baik oleh ACM dan IEEE dan diadopsi oleh Indonesian Chapter of Association for Information Systems atau AISINDO. Program studi, baik di Indonesia maupun di negara lain, mengacu pada standar kurikulum tersebut untuk memastikan lulusannya memiliki kompetensi yang memiliki kemampuan kompetitif yang standar. Artinya, kompetensi yang dimiliki oleh lulusan diharapkan dapat diterima dan mampu bersaing di dunia internasional. Perguruan tinggi kemudian dapat mengadaptasi atau menyesuaikan kurikulum mereka untuk menciptakan karakter atau kekhasan lulusan setiap perguruan tinggi. Berdasarkan Computing Curricula tahun 2005, terdapat 5 disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu seperti berikut. 1. Computer Engineering atau teknik komputer yang mempelajari perancangan dan pembuatan komputer dan sistem berbasis komputer. Hal ini dapat mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, serta komunikasi dan interaksi antar perangkat keras dan perangkat lunak.
2. Computer Science atau ilmu komputer yang mempelajari teori dan algoritma untuk A. Pengembangan robotika, computer vision, sistem cerdas, bioinformatika, dan area lainnya. B. Perancangan dan implementasi perangkat lunak seperti pembuatan program. C. Pembuatan teknologi untuk memanfaatkan komputer seperti World Wide Web, robot cerdas, dan analisis DNA manusia. Dan D. Pengembangan metode-metode penyelesaian masalah komputasi secara efektif dan efisien seperti metode terbaik untuk menyimpan informasi dalam suatu basis data, pengiriman data dalam sistem jaringan komputer, atau menampilkan gambar-gambar kompleks. 3. Information System atau sistem informasi yang mempelajari pada integrasi solusi-solusi teknologi informasi dengan tujuan-tujuan bisnis dan organisasi untuk mencapai proses yang lebih efektif dan efisien. 4. Information Technology atau teknologi informasi yang mempelajari solusi-solusi teknologi komputer bagi organisasi bisnis, pemerintah, kesehatan, sekolah, dan organisasi lainnya. 5. Software Engineering atau rekayasa perangkat lunak yang mempelajari pengembangan dan perawatan sistem perangkat lunak agar dapat bekerja dengan lebih reliable, efisien, scalable, dan terjangkau secara biaya untuk dikembangkan dan dirawat serta memenuhi kebutuhan penggunanya. Kurikulum tersebut merupakan sebuah dokumen hidup yang terus diperbarui oleh ACM dan IEEE berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang termasuk berbagai perusahaan bereputasi di dunia. Versi pertama terbit pada tahun 1990, kemudian mengalami berbagai perubahan hingga terbitlah versi Computing Curricula 2003. Versi terbaru yang pada saat video ini dibuat masih dalam versi draft, telah mengalami 44 kali proses perbaikan pada tanggal 15 November 2020. Ayo berdiskusi, ayo pilih program studimu di perguruan tinggi. Ayo pikirkan bidang studi apa yang kalian cita-citakan. Untuk setiap poin di bawah ini, pikirkanlah dengan baik berdasarkan paparan tadi. Kalian juga bisa melakukan pencarian di internet atau membaca buku di perpustakaan untuk menjadi bahan berpikir. Kemudian, tuliskan hasil pemikiran kalian pada buku catatan. 1. Apakah kalian berminat untuk studi lanjut di bidang informatika? Mengapa? 2. Jika berminat, program studi apa yang akan kalian pilih? Jelaskan alasannya. 3. Apabila tidak berminat, menurut kalian, adakah peran dari informatika dalam bidang yang kalian minat? Jelaskan seperti apa peran informatika menurut pemahaman kalian. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.